Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Kali ini saya berada di Museum Satria Mandala yang berada di Jakarta, dan saya akan coba mengupas masa lalu dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ikuti terus video ini sampai selesai. Yang pertama kita akan mencari tahu tentang sejarah kehidupan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Di sini diinformasikan bahwa beliau dilahirkan pada tanggal 24 Januari 1916 di Desa Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah. Kemudian pernah menjadi guru di HIS Muhammadiyah. Karir di militer dimulai pada saat mengikuti pendidikan PETA di Bogor. Kemudian setelah itu diangkat menjadi Daidanko yang berkedudukan di Kroya, Banyumas, Jawa Tengah. Selanjutnya, setelah proklamasi kemerdekaan, Jepang membubarkan PETA, dan ketika pemerintah RI membentuk PKR pada tanggal 23 Agustus 1945, Sudirman terpilih menjadi Ketua PKR Karesidenan Banyumas. Kemudian PKR berubah menjadi TKR. Sudirman terpilih menjadi Komandan Resimen 1 Divisi 5 Banyumas dengan pangkat Letnan Kolonel. Selanjutnya, beliau diangkat sebagai Kepala Staf Umum TKR, kemudian diangkat sebagai Panglima Divisi 5 TKR Banyumas dengan pangkat Kolonel. Selanjutnya, tanggal 12 November 1945, Sudirman terpilih sebagai pemimpin tertinggi TKR. 1 bulan kemudian, dilantik sebagai Panglima Besar TKR oleh Presiden Soekarno. Beliau wafat di tanggal 29 Januari 1950 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Di sisi sebelah kiri ini ada tandu yang dipakai oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman sewaktu memimpin perang gerilya. Kemudian di sini terdapat peta rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Beberapa wilayah yang pernah dilalui beliau antara lain dari Yogyakarta, kemudian Wonogiri, masuk ke daerah Jawa Timur yaitu Ponorogo, Trenggalek, dan Tulungagung. Ini adalah jubah Panglima Besar Jenderal Sudirman yang tersimpan di Museum Satria Mandala. Oke, teman-teman, di sini banyak sekali foto yang memperlihatkan masa-masa pada saat Jenderal Sudirman melakukan perjuangan bersama tentara Indonesia. Antara lain di sini dimulai pada gambar ini ya. Terlihat Panglima Besar Jenderal Sudirman bersama Jenderal Urip Sumoharjo tiba di stasiun kereta api Manggarai, Jakarta pada tanggal 1 November 1946 untuk menghadiri perundingan gencatan senjata tentara Indonesia Belanda. Kemudian di sini ada Panglima Besar Jenderal Sudirman serta beberapa orang perwira bergambar bersama di depan rumah kediaman beliau di Yogyakarta, antara lain bersama dengan Letkol Sujo Sumarno, Opsir Danurus Samsi, Jenderal Urip Sumoharjo, dan lain-lain. Kemudian di sini Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Jenderal Urip Sumoharjo serta beberapa orang perwira keluar dari markas TKR di Yogyakarta. Selanjutnya ini adalah upacara pelantikan pucuk pimpinan Tentara Nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno di Yogyakarta pada tanggal 28 Juni 1947. Ada Panglima Besar Jenderal Sudirman dan di belakangnya ada Jenderal Urip Sumoharjo dan lain-lain. Ini adalah foto saat Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang berpidato di depan rapat pleno KNIP di Solo pada bulan Februari 1946. Selanjutnya ini adalah pemeriksaan pasukan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam rangka pelantikan Batalion Daryatmo dan Batalion Sujono di Yogyakarta pada tahun 1946.
Ini adalah foto Panglima Besar Jenderal Sudirman dengan didampingi oleh beberapa orang perwira sedang memeriksa barisan kehormatan. Antara lain ada Letnan Sujatno, Kapten Bardo Sono, Jenderal Mayor Susalit, Kapten Suparjo, dan lain-lain. Ini adalah foto pimpinan tentara pada sidang KNP ke-5 di Malang pada tanggal 25 Februari 1947 sampai 6 Maret 1947. Selanjutnya, Panglima Besar Jenderal Sudirman didampingi beberapa orang perwira sedang menerima barisan kehormatan. Ini adalah suasana ketika Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang berpidato di depan pasukan TKR yang akan mengadakan latihan militer pertama secara besar-besaran di sekitar Candi Borobudur di tahun 1947. Kemudian ini adalah foto Panglima Besar Jenderal Sudirman didampingi oleh Dr. Andes Setiaji yang sedang mengadakan inspeksi terhadap pasukan divisi penggempuran yang akan diberangkatkan ke garis depan. Kemudian ini adalah foto Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang menerima penghormatan umum dari pasukan TKR yang akan mengadakan latihan pertama secara besar-besaran di sekitar Candi Borobudur di tahun 1947. Kemudian di sini terlihat Panglima Besar Jenderal Sudirman di markas gerilya bergambar bersama dengan anak buahnya. Ada Rosian Anwar, kemudian Kapten Noli Cokro Panolo, dan Letnan Midon. Kemudian ini adalah foto Panglima Besar Jenderal Sudirman tiba di alun-alun utara Yogyakarta dari gerilya pada tanggal 10 Juli 1949 dan disambut oleh Kolonel Suhut. Kemudian di sini terlihat dengan ditandu Panglima Besar Jenderal Sudirman kembali dari gerilya ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Kemudian di sini terdapat surat kematian di mana dijelaskan di situ bahwa Letnan Jenderal Sudirman meninggal pada usia 38 tahun. Ada berbagai macam koleksi peninggalan pada saat Jenderal Sudirman melakukan gerilya dari satu daerah ke daerah lain, seperti ada tanda pangkat, kancing baju, bintang Republik Indonesia, pedang, sarung pedang, tas kerja, dan lain-lain. Kemudian di sini terdapat bekas tempat tidur di kediaman Panglima Besar Sudirman. Benda-benda lain adalah meja tulis dan meja tamu. Oke, itu tadi teman-teman saya paparkan sejarah Jenderal Sudirman dari semenjak awal beliau dilahirkan, kemudian berjuang juga pada saat mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.